Iya ya. Oh, mejanya. Tapi kabelnya yang kurang panjang. Jembut. Oke. Dah, bisa kita mulai? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna bima 'allamtana wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini untuk kembali melanjutkan daurah atau rangkaian daurah kita tentang ilmu faraid. Dan hari ini kita masuk kepada hari kedua yang insya Allah kita akan menamatkan pembagian ahli waris dan bagian-bagian yang mereka terima berdasarkan metode Al-Quran, ya, sebagaimana yang
kita sudah ambil muqaddimah di pertemuan pertama kemarin. Kita sudah ambil beberapa maklumat terkait dengan tarikah, yaitu harta yang ditinggalkan mayit. Kemudian apa-apa kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap harta tersebut, untuk kemudian sisa dari yang wajib kita keluarkan darinya adalah hak ahli waris yang kita bagikan sesuai dengan syariat Islam. Dan sudah kita pelajari kemarin tentang orang-orang yang berhak menerimanya dan bagian-bagian yang mereka terima. Coba kita tes ganti baterai. Iya. Nggak dicas ya. Kapan? Cek. Baik, kita lanjutkan. Setelah kemarin kita mengambil muqaddimah dari beberapa hal yang terkait dengan mayit dan harta yang harus kita keluarkan padanya kewajiban-kewajiban, ya. Kemarin kita sudah sebutkan tentang zakat sebagiannya, ya, dan lain-lain. Kemudian masuklah kita kepada inti dari daurah kita, yaitu hari ini tentang siapa ahli waris yang berhak menerima dan berapa bagian yang diterima oleh masing-masing mereka. Berikut metode pembagiannya. Dan sudah kita sebutkan kemarin bahwasannya metode pembagian yang disebutkan dalam Al-Quran adalah berdasarkan bilangan pecahan. Karena itu nanti kita akan masuk kepada perhitungan-perhitungan dasar dari pecahan, pembilang, penyebut, KPK, ya, yang mudah-mudahan semuanya masih ingat, tapi nanti akan saya pandu kembali di depan, atau mungkin nanti Ustadz Chandra sudah datang belum? Bisa nanti membantu, ya, kalau misalnya ada yang perlu disederhanakan lagi dari penjelasan saya dari sisi perhitungan matematikanya. Baik, setelah kita melakukan penjelasan ringkas kemarin tentang siapa ahli waris yang berhak menerima dan berapa bagian-bagiannya, tibalah hari ini kita akan menjelaskan tentang masing-masing dari ahli waris ini dan berapa bagiannya. Dan penjelasan ini adalah metodenya Al-Quran dalam menjelaskan tentang bagian-bagian ahli waris, ya, sebagaimana yang kita baca kemarin dari surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Di situ Allah menjelaskan tentang ahli waris dan kemudian menyusulnya dengan penjelasan berapa bagian yang berhak mereka terima. Nah, itu adalah thariqatul Quran. Cara Al-Quran menjelaskan tentang bagian yang diterima oleh ahli waris. Adapun fuqaha, para ahli fikih, mereka menjelaskannya dengan cara yang berbeda pula, ya. Mereka menjelaskannya dengan cara menyebutkan bagiannya terlebih dahulu. Contohnya setengah kemarin, ya, kemudian ada seperempat, kemudian ada seperdelapan, 2/3, kemudian sepertiga dan seperenam, ya. Baru kemudian mereka jelaskan siapa-siapa saja yang berhak menerima bagian tersebut. Contohnya setengah. Siapa yang berhak menerima setengah? Fulan, fulanah, 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 misalnya gitu. Nah, itu thariqah fuqaha, metode ahli fikih. Mana yang lebih baik? Menurut hemat saya yang lebih baik adalah kita dahulukan dulu metode Ahlul Quran atau metode Al-Quran, yaitu menjelaskan dulu masing-masing dari ahli waris dan berapa bagian yang bisa mereka terima, dan penjelasannya lebih panjang biasanya. Baru kemudian kita nanti masuk juga ke metode ahli fikih, yaitu menjelaskan bagiannya berapa, baru siapa-siapa yang menerimanya, dan dia insya Allah saling melengkapi. Baik.
Dan nanti insya Allah akan langsung kita selingi dengan latihan-latihan. Sudah dibaca bukunya? Sudah, bagus. Oke. Kita mulai dari zauj, suami. Oh, kemarin ada pertanyaan ya tentang zakat ya. Kenapa zakat dikiaskan dengan perak? Siapa yang nanya kemarin? Oh ya. Ternyata setelah saya cari sumber-sumber, eh, tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang kenapa uang kertas dikiaskan ke perak. Karena memang uang kertas dahulu belum ada, kan gitu ya. Jadi masalahnya masalah kontemporer ketika alat tukar itu dari kabelnya kali. Alat tukar itu dari dinar dan dirham kemudian berubah menjadi uang kertas kan gitu. Nah, dari kesimpulan yang saya ambil juga dari website-website pengusaha muslim dan lain-lain, di situ memang ada dua pendapat ulama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasannya uang kertas sekarang itu dari sisi nilai itu lebih mirip ke emas dari sisi nilai karena emas selalu digunakan dan nilainya tidak turun dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dikiaskan di situ dengan harga kambing. Harga kambing zaman dulu dinilai dari uang dinarnya itu sama dengan yang sekarang. Tetapi dari sisi pemanfaatan untuk orang yang menerima zakat dan dari sisi kehati-hatian itu lebih dipilih pendapat yang mengkiaskannya dengan perak karena lebih sedikit jadi nisabnya. Perbandingannya harga emas dengan harga perak sekarang kalau dari sisi nisab zakatnya jadinya kalau emas 85 juta ini apanya ya? Hah? Sinyal ya? Oh. Nisab emas itu 85 juta, sementara nisab perak itu cuma 6,5 juta kita hitung sekarang, harga terbaru. Nah, sehingga lebih menguntungkan bagi penerima zakat dan lebih berhati-hati bagi orang yang mengeluarkan zakat, muzakkinya ada memakai nisab perak. Kalau memakai nisab emas, maka sedikit nanti yang mengeluarkan zakat. Karena 85 juta jarang orang punya tabungan hingga 85 juta dari bentuk uang kertas, baik di bank ataupun disimpan di rumah. Tetapi 6,5 juta banyak nih orang yang punya senilai itu. Ya karena itu lebih maslahat untuk dikiaskan ke perak daripada ke emas. Nah itu saja apanya. Dalilnya nggak ada dalil khususnya. Hanya ijtihad para ulama meskipun mereka memang berbeda juga pendapat dalam ijtihad tersebut. Oke, itu ya susulan dari pertanyaan kemarin yang belum bisa saya jawab. Jadi bagi kita yang punya uang ya lebih hati-hati yang 6,5 juta kayaknya. Tapi kita punya kayaknya 6,5 juta ya. Maka kalau berlalu 1 tahun di 6,5 juta itu satu haul sudah berlalu, maka kita harus keluarkan 1/40-nya sebagai zakat harta kita. Oke. Nah, demikian pula mayit ya. Jika mayit memiliki harta ternyata telah disimpan bertahun-tahun dan telah sampai nisabnya dan ternyata belum keluarkan zakatnya pada tahun dia mati itu atau belum pernah sama sekali, maka dihitunglah dari mulai kapan nisabnya nyampai, sudah berapa haul terjadi dan dikeluarkanlah dari uang yang ditinggalkannya itu zakat yang wajib ditunaikannya. Nah, gitu kira-kira idrok atau keterangan tambahan bagi pengeluaran zakat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau kemarin ada yang mau ditanyakan dari keterangan kemarin? Ini slide show-nya mana? Ya.
Ya. Oh, ya bagus. Oh. Oh, iya, iya. Kalau dia tidak punya anak laki-laki, Kalau seorang meninggal dunia, ya punya anak laki-laki. maka dia kan sudah tertutup untuk yang lainnya gitu kan. Maksudnya bapak, ibunya atau Enggak, tidak. Hmm, sampai mana dia batasnya gitu. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya. Mungkin saya jelaskan ulang lagi, nggak apa-apa. Oke. Ada golongan yang pasti dapat dari ahli waris, yaitu ring 1 dari mayit. Ring 1 mayit siapa-siapa aja. Ring 1 mayit adalah kalau dia mayit seorang laki-laki, maka istri dong. Ini pasti dapat, tidak akan terhalang dengan seorang pun. Hanya saja nanti yang menghalangi bagiannya punya anak atau nggak punya anak mayitnya. Dia dapatnya 1/4 atau 1/8. Tapi dia pasti dapat, besar atau kecilnya. Kalau ini seorang wanita, maka ring 1-nya ya zauj. Nah, ini pasti dapat juga, tinggal besar kecilnya aja. Kalau anaknya ada, dapatnya kecil. Tapi kalau nggak ada anak, dapatnya besar. Demikian pula anak. Anak ini ring 1. Ibn ya. Nah, kemarin kita sudah biasakan pakai istilah bahasa Arab ya. Mbak ya. Udah ada yang terjemahkan belum? Tapi insya Allah nanti saya jelaskan lagi. Zaujah, udah tahu semua. Zauj, suami. Dengan bin. Nah, ini ring 1. Ini nggak mungkin terhalang oleh seorang pun. Pasti dapat dia. Oke. Dan termasuk ring 1 adalah dengan ab dengan Nah, ini ring 1. Ini nggak akan terhalang oleh seorang pun. Meskipun bagiannya mungkin bisa besar atau kecil tergantung ada anak atau nggak ada anak. Sama seperti si zauj dengan zaujah. Tapi ini nggak akan terhalang oleh seorang. Yang bakal terhalang siapa? Orang-orang di bawah mereka. Siapa orang-orang di bawah mereka? Ya generasi cucu. Cucu bergantung pada generasi anak dia. Ada apa enggak? Kalau ada laki-laki baru dia nggak bisa sama sekali. Nanti kita jelaskan. Demikian pun generasi di atas. Kakek dan nenek. Nah, itu tergantung. Ada bapak, kakek nggak dapat lagi. Ada ibu, nenek nggak dapat lagi. Gitu. Nah, tergantung dengan yang ring 1 ini. Demikian pula nyamping. Nyamping siapa nyamping? Di samping sini ada saudara. Kan gitu ya. Di sini ada paman. Nah, gitu ya. Di saudara ada ibnu akh. Ibnu akh itu ponakan. Ada ibnu am. Apa ini ibnu am? Sepupu. Nah, orang ini lebih jauh lagi dari mayit, dan orang ini dapat atau enggaknya tergantung dengan yang paling dekat. Tergantung dengan adanya ibn. Kalau udah ada ibn baru sama sekali dia nggak dapat. Ada ab sama sekali nggak dapat. Nggak ada ab, nggak ada ibn, barulah ada kemungkinan ini dapat. Nggak ada ini, baru ada kemungkinan ini dapat. Nggak ada juga ini 2, baru kemungkinan ini yang dapat. Nggak ada juga itu, baru kemungkinan ini yang dapat. Gitu. Itu dia. Jadi ring 1 itu pasti dapat. Nggak mungkin nggak dapat, meskipun nanti bagiannya mungkin lebih mengecil kalau ada banyak rame. Nah, kayak gitu ya. Pasti nggak dapat. Iya, harus sudah kita jelaskan. Kalau mertua nggak dapat. Jangan mertua pula yang menguasai harta. Oke. Oke. Nah, dengan demikian insya Allah kita hari ini masuk langsung ke halaman 12. Kita mulai dari zauj, karena kita para suami semua insya Allah. Imam, mana sih? Mana dia? Oh, Mam. Oke, Mam. Berapa bagian suami yang didapatkan oleh istrinya yang meninggal dunia? Bismillah. Suami yang dimaksud di sini adalah suami mayitah kalau kita bilang di sini ya, karena yang meninggal tentunya wanita, yaitu yang masih berada dalam ikatan pernikahan ketika mayitah meninggal dunia.
ataupun iddah talak raj'i, karena iddah talak raj'i itu termasuk statusnya masih suami dan istri. Dan sudah kita jelaskan kemarin, talak raj'i itu talak 1 dan talak 2 masih 3 bulan atau dalam waktu 3 quru dari talak itu, ya, 3 kali periode suci sebelum dirujuk, ya, itu masih status suami istri. Apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka dia masih mewarisi pasangannya, ya. Dan ini hanya untuk talak 1 atau talak 2 saja, yang ada iddahnya 3 bulan atau 3 kali periode suci. Tidak berlaku untuk talak yang lainnya. Tidak berlaku untuk talak bain, tidak berlaku untuk fasakh. Fasakh itu apa ya? Khulu, khulu, ada yang tahu khulu? Permintaan talak dari istri, atau bukan permintaan talak, apa? Permintaan pisah dari istri. Nah, tidak berlaku juga untuk li'an, ya, mereka sering belanat dan lain-lain dari bab-bab nikah yang harus kita pelajari. Nah, ini hanya berlaku untuk talak raj'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Selebihnya itu tidak ada hak lagi antara suami dan istri. Misalnya jatuh talak bain, talak 3, belum habis iddahnya, masih 1 bulan, tapi itu sebenarnya iddah hanya melihat apakah rahimnya suci atau enggak, atau ada anak atau enggak dalam rahimnya. Tapi setelah jatuh talak ketiga, sebenarnya mereka sudah pisah. Enggak lagi dipandang suami istri. Kalau ada yang meninggal dunia, maka tidak mewarisi lagi yang satunya. Baik. Silakan ditambahkan di situ, ya. Enggak ditambahkan di situ. Talak raj'i itu talak 1 dan talak 2. Oke. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Bagi kalian wahai para suami, setengah dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian. Kalau istrinya banyak, maka masing-masing istri dapat mewarisi suaminya. Misalnya dia punya 4 istri, gitu ya, mati istrinya yang 1, dia dapat lagi. Mati istri yang kedua, dapat lagi. Illam yakun lahunna walad, jika istri-istri kalian itu tidak punya anak. Yang dijadikan patokan di sini bukan anaknya suami dan bukan juga anak mereka berdua. Yang penting anak istri yang meninggal dunia itu. Ya. Jika dia punya anak, maka suaminya berhak dapat 1/4 saja, dan jika dia tidak punya anak, baru dapat 1/2. Nah, jika mereka memiliki anak, maka kalian mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Oke. Maka dari itu kita simpulkan bagian suami hanya 2 kemungkinan. 1, dapat 1/2 apabila mayit tidak memiliki anak biologis, baik pria ataupun wanita. Maksudnya baik anak tersebut laki-laki atau perempuan. Atau suami dapatnya 1/4 aja apabila ternyata mayitah di sini, ya, istri memiliki anak keturunan biologis, baik pria atau wanita, baik laki-laki atau perempuan. Baik satu ayah, beda ayah ataupun tanpa ayah. Nah, ini yang kita tekankan kemarin, ya. Anak dipandang dari seorang wanita, semua anak yang lahir dari rahimnya itu adalah anak dari seorang wanita. Baik itu dalam ikatan pernikahan ataupun di luar ikatan pernikahan. Baik itu bapaknya jelas ataupun bapaknya nggak jelas. Itulah anak dari seorang wanita. Jadi jika istri punya anak, baik dengan suami yang mana ataupun suaminya nggak tahu yang mana, maka suami hanya dapat 1/4. Jika istri tidak punya anak sama sekali, maka suaminya dapatnya 1/2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini udah jelasin kemarin, ya. Silakan. Iya. Ketika meninggal anaknya itu hidup atau enggak? Hidup, berarti dia punya anak. Berarti dapatnya 1/4. Nah, gitu. Nah, itulah perempuan. Nah, beda dengan laki-laki. Apabila laki-laki, maka yang dikatakan anak seorang laki-laki adalah anak yang dia
terbuahi dalam ikatan pernikahan yang sah. Anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan yang sah itu tidak dipandang anak bagi seorang laki-laki. Nah, ini hati-hati karena biasanya anak pertama itu nggak biasanya lah, jangan. Ada beberapa anak pertama itu bukan anak sebenarnya, anak kecelakaan. Nah, itu sebenarnya nggak dapat warisan, itu tidak terhitung anak meskipun dia hidup ketika si mayit meninggal dunia. Makanya berikutnya untuk zaujah, atau di sini kita katakan zaujat karena mungkin ada beberapa orang istri, ya, zaujah atau zaujat. Ini saya kasih di situ ada at-nya, itu tandanya satu ataupun jamak. Istri atau para istri dari mayit yang masih berada dalam ikatan pernikahan yang sah ketika mayit meninggal dunia, ya, dan termasuk pernikahan yang sah adalah dalam iddah talak raj'i, talak 1 dan talak 2. Dalilnya adalah firman Allah, walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma tarak. Apa artinya? Para istri nih memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Jika kalian memiliki anak, maka para istri hanya memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Nah, ini jadi separohnya suami. Suami tadi kan kalau nggak setengah, 1/4. Kalau istri, kalau nggak 1/4, 1/8 aja. Gampang kan ingatnya kan? Nah, istri mendapatkan 1/4 apabila mayit tidak memiliki anak keturunan dalam ikatan pernikahan yang sah. Nah, ini dia. Perhatikan perbedaan dari yang tadi. Seorang laki-laki dikatakan punya anak apabila anak itu lahir di dalam ikatan pernikahan yang sah. Apabila anak itu tidak lahir di dalam ikatan pernikahan yang sah, maka banyak ataupun sedikitnya itu tidak dipandang sebagai anak. Tidak dinisbatkan kepada dirinya, binnya nggak dapat, gitu. Tanya hati-hati, ya kan Pak? Nggak dapat, kasihan kan? Makanya, Mam, nikah dulu, Mam. Ya. Ayah biologisnya. Boleh. Semasa dia hidup dia boleh menghibahkan. Setelah dia mati pun dia boleh tulis wasiat. Nanti jika aku mati, sekian kasih sama si fulan. Gitu. Karena dia bukan ahli waris. Terserah. Karena itu hibah. Hibah itu kan, iya. Apalagi dia dalam kasus ini, di luar nasab sebenarnya. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja. Gitu. Nah, itu makanya kita belajar seperti ini agar kita tahu kan gitu. Siapa yang nanti kira-kira nggak bakal nggak dapat. Baik dia dikasih hibah ketika masih hidup, Ustaz Firman mana? Belum datang? Oh, kemarin dia mau kasih hibah sebelum sebelum mati. Atau tulis surat wasiat. Baik dengan disaksikan 2 orang laki-laki atau surat wasiat yang disahkan atau ditulis tangan, ditanda tangan, lebih baik lagi ditempel materai agar menjadi wasiat yang dilaksanakan setelah meninggal dunia. Nah, untuk suami tadi cuma 1, nggak mungkin ada suami 2 dalam satu ikatan pernikahan. Artinya suami yang kedua nggak sah. Suami yang pertama yang sah. Apabila wanita meninggal dunia, tiba-tiba ada 2 suaminya. Suami mana yang sah? Suami yang pertama. Apabila dia nikah lagi, maka nikah keduanya itu fasakh. Itu tidak sah. Itu zina dia. Oke. Nah, kalau istri ada kemungkinan lebih dari 1 atau boleh dari 1 sampai 4. Kalau ternyata mayit meninggalkan 5 orang istri, maka istri mana yang nggak sah? Istri yang kelima. Ini udah nggak sah nikahnya, udah zina. Fasakh, tidak sah akan nikahnya. Oke. Nah, karena itu untuk bagian istri, maka bagian yang kita sebutkan 1/4 dan 1/8 ini dibagi sama rata di kalangan mereka. Jadi udah 1/4,
dibagi 4 lagi. Kalau misalnya dia 4 orang. Udah 1/4 dibagi 2 kalau misalnya dia 2 orang. Gitu. Apalagi kalau mayit memiliki anak. Maka bagian istri hanya 1/8. 1/8 itulah dibagi 4. Kalau istrinya 4. Berapa jadinya? Seperberapa? 1/32 jadinya. Gitu. Taib. 1/8 apabila mayit memiliki anak keturunan dalam ikatan pernikahan yang sah, baik pria atau wanita. Jika istri lebih dari 1, maka harta dibagi sama rata di antara mereka. Nah, ini baru ada bagian sama rata. Sama rata dalam bagian yang diwajibkan untuk mereka. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya. Enggak, mereka berbagi di 1/8 itu. Iya, 1/8 itu dikeluarkan untuk mereka dan mereka dibagi sama rata, baik istri tua, istri muda, istri nikah siri, nikah sah, pokoknya istri yang sah, mereka berbagi di 1/4 itu. Iya, Pak. Kalau sayang istri, oh, wahid. Oke, ya silakan. Boleh? Oh, sepupu yang dapat sepupu laki-laki. Ibn Am. Nah, sepupu perempuan nggak dapat. Ya. Oh gitu. Yang meninggal perempuan berarti ya. Yang meninggal perempuan berarti dapat dia double bisa. Bisa dapat double. Nanti juga kita akan jelaskan tentang rot. Rot itu dia kalau ada sisa di bawah dan nggak ada yang mengambil sisa harta itu, balik ke mereka lagi. Mereka daging dapat. Iya. Ya. Nanti kita jelaskan model seperti itu ada lagi dalam rot, yaitu dikembalikan lagi kepada mereka apabila sisa harta tidak habis dibagikan. Oke, ada coret-coretan ya, jelek kali. Hapus dulu. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, setelah zauj dengan zaujah, sekarang kita masuk kepada ibn, yaitu anak laki-laki. Nah, al-ibn, yaitu putra atau anak laki-laki. Siapakah anak laki-laki mayit? Siapa? Anak laki-laki mayit adalah anak laki-laki biologis yang lahir dari rahim seorang wanita bagi mayit wanita, atau anak laki-laki dalam ikatan pernikahan yang sah bagi mayit laki-laki, itu bukan anak zina. Dan tidak termasuk ibn, anak angkat, anak tiri, anak sesuan, anak tetangga, dan lain-lain. Itu bukan termasuk ibn. Ibn adalah betul-betul anak kandung. Nggak kandung lah. Anak yang lahir, nggak mesti kandung ya. Anak yang lahir dari ikatan pernikahan yang sah, atau anak yang lahir dari rahim seorang wanita. Itulah ibn. Oke ya. Dalilnya adalah firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhiqu al-faraida bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar." Serahkanlah bagian faraid itu kepada pemiliknya, yang tersisa dari harta tersebut adalah milik yang terdekat dari kalangan pria, muttafaqun alaih. Dan ibn adalah orang terdekat atau laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Karena itu, sisa harta setelah dibagikan bagian untuk istri dan lain-lain, itu diberikan kepada ibn. Jadi ibn bagiannya adalah sisa harta. Bagian untuk anak laki-laki adalah sisa harta dalam istilah
ilmu faraid namanya asobah. Sisa harta di sini istilahnya asobah bin nafsi. Ya, asobah bin nafsi apabila mayit hanya memiliki anak laki-laki. Baik anak laki-lakinya itu sendiri ataupun beberapa anak laki-laki, dan tidak memiliki binten, tidak memiliki anak putri perempuan. Apabila dia sendiri maka semuanya dia ambil. Apabila mereka ada beberapa orang, maka mereka berbagi sama rata di sisa harta tersebut. Nah, ini baru berlaku bagi rata. Nah, ya, jadi sebenarnya bagi rata dalam Islam ada apa enggak? Jawabannya ada. Kapan? Ya, ketika tadi sesama istri, maka baginya sama rata. Ketika sesama anak laki-laki, maka baginya sama rata, bersama-sama. Oke. Apabila ternyata ada anak perempuan bersama anak laki-laki, maka mereka tetap dapat sisa harta juga atau asobah. Namanya asobah bil ghair. Asobah bil ghair ini adalah anak laki-laki bersama anak perempuan mendapat sisa harta. Dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian anak perempuan. Dalilnya adalah firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan atau mewasiatkan bagi kalian tentang pembagian harta untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Nah gitu ya. Jadi untuk anak laki-laki semuanya maka baginya sama rata, tapi kalau anaknya anak perempuan dan anak laki-laki, maka anak laki-laki mendapat 2 kali lipat anak perempuan. Sampai sini jelas? Oke. Lanjut. Bagaimana dengan anak perempuan? Ya. Iya, udah dibagi semua baru dapat sisanya. Jadi contohnya kita punya mayit meninggal. Tadi dia memiliki istri ya. Istri 1, 2, istri tua, istri muda. Oke. Baru kemudian punya anak laki-laki. 1, 2, 3. Nah, kayak gini contohnya. Macam mana pembagiannya? Istri, karena mayit punya anak, dapatnya berapa? 1/8. 1/8 ini mereka berbagi di sini. 1/8 bagi 2. Gitu. Nah, sisanya berapa? 7/8. 7/8 di sini. Mereka bagi berapa? Bagi 3. Gitu caranya. Kalau ada bapak. Apa? Dikasih dulu. Contohnya nih ada bapak di sini. Kita katakan misalnya ada bapak di sini, ada ap di sini, ada ap. Ada ap. Ternyata di situ ada ap. Ap ini kalau ada anak laki-laki bagiannya cuma 1/6. Ada lagi di sini, ada Ada Nah, ada berapa bagiannya? 1/6 juga, sama. Dikeluarkanlah dulu 1/6 mereka ini, baru berbagian sisanya berapa. Jadi sisanya sekarang nggak 7/8. Tuh, gitu. Jadi dapat sisa. Nanti kita akan jelasin lagi insya Allah. Ini sisa harta. Simbolnya ain atau asobah. 8 sama 6, ini KPK-nya 24. Jadi nanti kita samakan dulu penyebut. Kalau misalnya mau cari sisanya berapa ya? Hitung aja. 8 dengan 6, ini 24. 24 bagi 8, 3. 3/8. 3/8 sih. 3/24. Di sini berapa? 4/24. 4/24. Yang masih bingung nggak apa-apa ya. 3, 4. Berapa nih? 8, 11. Sisanya berapa? 13/24. Nah gitu. Dapat kan? Jadi
Total harta kita bagi 24. Kalau kebetulan hartanya 24 juta. Kebetulan 24 juta, ya, pas saja. Berapapun hartanya kita bagi 24. Contohnya hartanya 24 juta, maka para istri dapat 3 juta, berarti 1,5 juta. Anak, bapak dulu bapak. Bapak dapatnya 4 juta, 4/24, 4 juta. Ibu juga dapat 4 juta. Maka para putra dapatnya 13 juta bagi 3. Berapa tuh? Nah, itulah kira-kira. Ini contohnya. Apa ya nyambung tadi? Apa ada kalkulatornya di situ? Nah, gini contoh pembagiannya. Nah, biar nggak ngambang. Walaupun nanti kita ada lagi nanti. Oke. Nah, gitu contohnya pembagiannya setelah kita bagi sesuai dengan yang Allah jelaskan dalam surah An-Nisa 11, 12 dan 176, kemudian kita selesaikan ke pembagian realnya, KPK-nya dari seper itu, baru kemudian kita tahu hartanya dibagi berapa. Kalau hartanya tadi duit bisa langsung dibagikan. Kalau berupa harta, berupa tanah, rumah dan lain-lain, maka mereka bersekutu dalam harta tersebut. Misalnya satu rumah, berarti bagian kamu dalam rumah ini 1/8, gitu kan? Atau kalau istri tadi 2, berarti 1/8, 1/16. Kemudian bapak bagiannya 1/6-nya, ibu 1/6-nya, kemudian 13/24-nya atau sisa hartanya itu bagian anak laki-laki. Nah, gitu. Jadi mereka setelah mayit meninggal dunia memiliki harta yang bersekutu mereka pada harta tersebut. Terserah mereka mau cairkan, mau jual, atau mereka sewakan lalu mereka ambil manfaatnya, itu terserah mereka. Atau ada yang mau membayari bagian yang lainnya. Misalnya satu orang dari ini kaya raya, misalnya ya. Salah seorang dari mereka orang kaya raya atau memiliki uang, dia bayari bagian-bagian yang lainnya berupa uang senilai dari nilai harta tersebut, kemudian harta tersebut jadi miliknya pribadi. Nah, itu boleh, tergantung kesepakatan mereka kalau udah pembagian. Kalau dia misalnya ditinggali, tapi semuanya ridho. Ditinggali, ditepati, dimanfaatkan, iya. Termasuk seperti itu. Apabila misalnya para zaujah itu menempati rumah tersebut, misalnya gitu kan gitu. Yang lain ridho, karena memang tidak sedang membutuhkan duit gitu kan. Nah, itu boleh. Nah, ini ditempati sampai kemudian salah seorang membutuhkan harta dijual atau dibayari dengan yang lainnya. Oke. Ya. Benar, ya. Sudah kita jelaskan kemarin. Ya. Termasuk lemari juga termasuk sebenarnya. Dulu mahar itu kain sarung umroh, tahu kain umroh apa namanya? Kain sarung kayak handuk, kain handuk lah. Handuk itu dulu jadi mahar. Maharnya pakai kain sarung. Maharnya kain sarung, jadi selembar kain dulu bernilai. Meskipun mungkin sekarang tidak dipandang bernilai lagi, lalu disedekahkan saja. Dan itu keridoan semua ahli waris. Kalau ahli waris semuanya ridho, bahwasannya harta-harta kecil seperti kain, harta kecil baju, sendal gitu ya. Nah, apabila ahli waris semuanya ridho itu disedekahkan, maka boleh itu disedekahkan. Hal-hal seperti itu, sarung dan lain-lain, karena tidak dianggap harta yang berharga lagi zaman sekarang ini. Zaman dulu sarung pun bisa jadi mahar. Tapi ya dengan catatan semuanya ridho ya. Ridho itu disedekahkan. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Ininya barangkali karena kejepit di kantong. Oke, gitu ya. Jadi kalau semuanya ridho disedekahkan lemari tersebut, ya nggak apa-apa, itu nggak usah dibagi-bagi, disedekahkan aja kepada yang membutuhkan. Tapi kalau misalnya mereka nggak ridho, ya udah lemarinya dijual berapa juta, bagi-bagi kayak gini. Gitu. Ini berapa juta lah paling dijual, 2 juta dapat nih jati gitu kan. Udah jual, dibagi-bagi kayak gini. Jadi per item bisa dibagi-bagi seperti ini. Ya.
pensiun. Ya, ya. Panjang sih pembahasan pensiun ini, apalagi asuransi. Nah, coba nanti lihat pembahasannya dari Ustadz Irwandi dengan Ustadz Aminur Baik. Yang saya tangkap dari pensiun PNS itu bukan harta mayit. Jadi itu kompensasi dari perusahaan untuk orang-orang yang ditinggalkan mayit. Dalam hal ini orang yang ada di dalam kakak, yaitu istri dan anak. Anak nggak tahu anak-anak sampai anak berapa, kalau salah cuma 2 ya. Nah gitu. Jadi itu tidak termasuk harta mayit. Itu harta yang muncul setelah mayit meninggal dunia. Makanya itu nggak termasuk harta warisan yang kita bagi-bagi. Itu hanya hadiah dari perusahaan untuk ahli waris tertentu. Dan nggak semua ahli waris kan dikasihkan, hanya yang dalam kakak saja. Gitu. Nah itu nggak termasuk dibagi-bagi. Itu memang duit istri, hadiah dari perusahaan dan anak-anak yang ada dalam kakak. Allah alam gitu. Dan di situ coba juga tolong apa namanya nanti di searching mengenai asuransi karena beberapa asuransi beda peraturannya dan itu pembahasannya panjang. Nah untuk itu mungkin nggak kita bahas di sini. Itu tersendiri pembahasannya insya Allah. Oke. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, ini kalau tunjuk tangan dua-dua ini Pak Tirmizi sama sebelah. Anaknya sama orang anaknya yang bagian lah. Ketika orang tuanya meninggal, mungkin anak yang memberikan investasi, maka yang memberikan investasi minta sewa dari investasi selain dari sesuai dari ya pasal. Iya, harta itu nggak mesti dia harta 100% kan? Harta dia bisa ada beberapa persen kepemilikan yang di situ, beberapa persen kepemilikan di situ aja yang dijadikan harta dia. Sebagaimana kalau dia terjadi gonogini seperti kita jelaskan kemarin. Kemarin juga ada sedikit tentang gonogini yang harus jelas berapa harta suami dan berapa harta istri dari suatu kepemilikan benda. Dan beberapa kepemilikannya itu aja yang dijadikan harta dia, nggak seluruh harta. Gitu. Ya, silakan. Sama? Udah mati. Oh, bagian dari mitra yang itu maksudnya seperti tadi bisa bagian dari untuk istri ayah itu yang dibagikan seperti itu. Ya, ya. Bagiannya ya. Kalau ternyata di sini ada anak perempuan bersama anak laki-laki, mereka dapat sisa harta juga. Iya, dapatnya sisa harta, tapi pembagiannya anak laki-laki dapat 2 kali lipat anak perempuan. Nah, gitu. Jadi misalnya di sini nggak cuma anak laki-laki, ya, ada anak perempuan bersama anak laki-laki. Mereka tetap dapat sisa harta, Sisa harta ini pembagiannya nanti dari 13/24 ini, anak laki-laki nanti dapatnya 2/5, ini 1/5, ini 2/5, gitu cara pembagiannya. Anak laki-laki mendapat 2 kali lipat bagian anak perempuan, gitu. Bisa kalau bapaknya putranya itu ada 4, Oke. putrinya 1, Iya. bagiannya Seperti itu. misalnya lebih banyak. Iya. Berarti yang untuk Lebihnya cuma 4 juta, Bang. Aduh, sedikit yang 4 juta. Enggak apa-apa lah. 4 juta. Terus tadi putranya berapa? 4. Putranya 4. Putrinya 1. 4 kali 2 berapa? 8 tambah 1 berarti 9. Nah, masing-masing anak putra dapatnya berapa tuh ya? Ya 1/9, 2/9. 2/9, masing-masing anak putri dapatnya 1/9. Nah, gitu. Gitu cara baginya. Nanti dijelaskan lagi, nanti ada di Zakari Mithlu Hadil Unsayain, halaman berapa? Coba dibalik halamannya yang ditanyakan abang ini. Nah, itu dia.
Lidzakari mithl hadzil unthayain, halaman 15. Itu ada contoh-contoh di situ pembagian antara putra dengan putri berkaitan dengan firman Allah, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan. Nanti insya Allah akan datang penjelasannya. Oke, ya. Ya. Kalau seorang meninggal, Ya. itu hartanya apakah berarti seorang anak Ya. dengan Eh, belum keluarga belum berkeluarga. apakah orang Dapat. adik-adiknya Kalau masih ada ayah nggak dapat. masih ada itu tetap juga ada Kalau cuma ada ibu dapat. Yang menghalangi saudara-saudari, adik dan abang itu ayah. Ayah nanti yang dapat semua hartanya. Nanti ada bagian A. Tapi ayah yang menghabiskan harta. Adik kakak, adiknya nggak dapat. Adik kakak nggak dapat. Ibu dapat, ayah dapat, dan ayah menghabiskan semua harta. Sisa harta di ayah. Dan saudara-saudarinya, abang, kakak, adik terhalang semuanya. Karena ada ayah. Nah, itu. Nanti ada juga data. Nah, ini nanti semua berarti ini. Iya, nah nanti dijelaskan. Ya. Nah, untuk harta biologis wanita harusnya misalnya istri itu ya, itu dia. Pas. Sebenarnya itu. kasus yang terjadi kan mungkin pemberian si suami untuk istri pertama dan istri kedua mungkin berbeda. Mungkin istri pertama memberi lebih besar, istri kedua mungkin dia lebih kecil. Setelah si mayat Nafkahnya ini maksudnya. untuk pembagian semua keluarga di dinilai kalau dibagi karena kasusnya begitu mungkin istri pertama ada istri pertama istri kedua tidak tahu Oh. Iya. Kalau istri tidak punya penghasilan apapun selain harta dari nafkah suaminya atau gaji bulanan suaminya, maka itu semua dianggap harta suami sebenarnya. Kecuali istri memang punya penghasilan tersendiri. Tapi kalau dia cuma seorang istri pengelola harta suami, itu sebenarnya harta suami semuanya. Dia harus jujur menyebutkan berapa sebenarnya harta yang ditinggalkan oleh suaminya ketika suami meninggal dunia. Kemudian itu dibagi bersama mereka. Sama rata, baik istri tua ataupun istri muda. Baik istri yang punya anak ataupun istri yang nggak punya anak. Gitu. Oke. Ya. Ya. lagi tidak bekerja mengelola suami gitu. Ya. Warisnya Enggak, sama. Bagian istri yang meninggal kan suami kan? Sama lah. Iya, yang berbeda nanti ketika si istri itu yang meninggal lah. Ini kan yang meninggal suaminya. Kalau yang meninggal suaminya, yang dibagikan harta suami kepada para istri itu sama. Kalau si istri yang meninggal baru istri yang punya penghasilan tersendiri, tentu hartanya lebih banyak yang dia bisa dia wariskan. Istri yang cuma ibu rumah tangga tentunya lebih sedikit mungkin saja istri yang harta yang bisa dia wariskan. Nah, itu istri yang meninggal berarti. Ini kan suami yang meninggal. jadi kalau istri meninggal, yang satu dapat Enggak dapat. Iya, enggak dapat. Madunya enggak dapat. Madu enggak termasuk ahli waris. Madu enggak termasuk ahli waris. Jangan dituntut-tuntut madunya itu ya. Oke. Ibn udah paham ya. Bagaimana jika bintun? Bagaimana jika mayit tidak memiliki anak laki-laki? Ternyata hanya ada anak perempuan. Bintun, putri. Nah, ini kita biasakan istilah bahasa Arab ya. Al-bintu sama seperti anak laki-laki tadi, yaitu anak perempuan biologis bagi mayit atau perempuan yang lahir dari rahimnya, atau anak perempuan dari ikatan pernikahan yang sah bagi laki-laki, yaitu bukan anak zina.
Tidak termasuk putri angkat, anak tiri, anak susuan dan lain sebagainya. Allah berfirman, "In kunna nisa'un fawqa tsnatain falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatun falahan nisf." Artinya, jika anak perempuan itu banyak, 2, 3, dan seterusnya, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta mayit. Ini kalau nggak ada laki-laki ya, kalau nggak ada laki-laki, maka anak perempuan yang banyak itu dapatnya 2/3 dari mayit, dari harta mayit. Jika seorang saja, maka dia dapatkan setengah. Gitu. Makanya kita simpulkan bagian anak putri berapa? Jika dia banyak, maka mereka dapat 2/3, berbagi sama rata sama mereka. Baik yang kakaan udah nikah, mau yang adean, mau yang baru lahir, sama baginya. Bagi sama rata. Jika cuma sendirian, maka setengah dari harta yang ditinggalkan mayit. Atau, ada satu lagi ya. Jika ada putra bersamanya, nah ini yang tadi berarti. Jika mereka memiliki saudara atau ada anak laki-laki, maka mereka dapat sisa harta. Yang berbagi tadi bersama laki-laki, lidzakari mithl hadzil unthayain. Untuk laki-laki dapat 2 kali lipat bagian perempuan. Nah gitu. Jadi yang atas itu, ini kalau nggak ada anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki, 2/3 kalau mereka 2 atau lebih. Kalau nggak ada anak laki-laki, putri dapatnya setengah. Yang bawah ini yang tadi, yaitu apabila ada anak laki-laki bersama anak perempuan. Dah, gampang. Kalau nggak hafal ya tengok lagi kopiannya kan ada di buku. Beberapa ya, tengok lagi. Kalau misalnya nggak ingat, kan gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mudah ya? Oke, lanjut. Nah, ini halaman berikutnya, halaman 16 itu ada demografis untuk di Zakari Mithl Hadzil Unthayain. Boleh? Berarti kalau seorang istri yang meninggal perempuan, ya. Meninggalkan suaminya sama satu istri, ya. Berarti 10 Iya, setengah-setengah orang itu. Mantap kan? Nah, yang lain dapatlah kalau ada. Dapat. Oke, kita simulasi dulu pertanyaannya Ustaz Chandra. Seorang mayita. Ditinggalkan siapa? Suami udah nggak dapat setengah lagi kalau misalnya udah ada putri, 1/4 kan? Nah, ingat itu. Nggak setengah nih dapat. Ada bintun, ente nggak bisa dapat setengah, ente dapatnya 1/4 aja. Bintun setengah. Siapa lagi terserah nanti dibagi-bagi. Tuh, makanya Islam tuh adil. Nah, kelihatan adilnya kan? Kalau ada anak, dikurangi jatahnya sama Allah. Kalau nggak ada anak, baru dibesarin jatahnya. Gitu. Banyak anak. Walaupun dia perempuan sebiji, tapi banyakkan anak daripada suami. Oke, karena suami dia bisa cari lagi. Kalau seperti itu, sisa harta. Kalau misalnya nggak ada yang lain lagi, cuma 2 lagi. Inilah namanya rob, nanti sisa harta nanti balik lagi ke orang itu lagi. Habis nanti dia dihabisin. Dihabisin ke mereka lagi. Nanti di terakhir. Di hari ketiga nanti kita baru habis. Atau ada ayah di situ, habis. Kalau nggak ada yang menghabiskan sisa harta, nanti hartanya dibalikin ke atas lagi. Ya. Jadi tapi jangan takut, hartanya nggak bersisa nanti. Tenang aja. Nanti habis dia. Nanti kita habisin dia. Nah, lidzakari mithl hadzil unthayain, supaya lebih dapat antara berapa anak laki-laki anak perempuan yang kita katakan kemarin ini suatu prinsip ilmu warisan yang mendasar ya, yaitu lidzakari mithl hadzil unthayain, anak laki-laki mendapatkan 2 anak perempuan. Yang banyak kaum muslimin nggak ngerti sekarang ini,
Dan ini tugas kita untuk menjelaskannya kepada kaum muslimin. Di sini saya buatkan contoh-contoh perhitungannya. Contohnya mayit meninggalkan satu orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan. Itu yang soal yang paling kiri ya. Maka pembagiannya adalah bagi 4. Anak laki-laki nanti kita kasih 2/4, anak perempuannya dapat 1/4. Gitu contohnya. Contoh kedua, mayit meninggalkan 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Kebalikan dari yang tadi berarti. Maka hartanya kita bagi 5. Karena anak laki-laki dapatnya 2/5, 2/5, dan anak perempuan dapatnya 1/5. Gitu. Contoh-contoh aja nih. Contoh berikutnya. Misalnya mayit meninggalkan 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Maka hartanya baginya 7. Karena laki-laki kan 2, 4. Baru tambah 3, 7. Anak laki-laki nanti dapatnya 2/7 masing-masing. Dan anak perempuan dapatnya 1/7 masing-masing. Gitu contohnya. Kemudian contoh terakhir, apabila seorang mayit meninggalkan 4 putra dan 2 putri, maka hartanya dibagi 10. Yaitu anak laki-laki yang dapat masing-masing 2/10 dan anak perempuannya 1/10. Nah, inilah dia pengamalan dari firman Allah, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, dan ini tugas kita ini mensosialisasikannya ke tengah masyarakat ya. Dan semakin berat tantangannya, maka semakin banyak pahalanya. Seperti dulu para ikhwan-ikhwan dulu pertama kali jenggotan gitu ya, dibilang jorok, cingkrang dibilang banjir, akad-akad cadar dibilang ninja gitu ya. Itu lebih besar pahalanya daripada yang sekarang ini yang mungkin tidak mendapatkan perlawanan yang sama. Nah, ini juga gitu nih. Kita jelasin ini dan dalam keadaan orang belum tercerahkan untuk masalah seperti ini, bahwasannya anak laki-laki dapat 2 kali lipat anak perempuan, tentu pahalanya lebih banyak daripada ketika masyarakat sudah pada paham. Gitu. Oke, pertanyaan? Nah, ibunya ada 3. Ya, benar. Karena anak laki-laki 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Udah dapat ya? Udah ngitung-ngitung ya? Udah dapat berapa hartanya ya? Oke. Lanjut kita. Sekarang kita ke cucu. Cucu yang diakui, bukan yang diakui, yang lain udah diakui juga. Cucu yang menjadi ahli waris, ya. Yaitu cucu dari jalur laki-laki, yaitu iben-iben. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dan seterusnya ke bawah, yaitu iben-iben. Apa tuh? Cicit ya, cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, itulah yang disebut dengan cucu. Yang perempuan dikemanain? Cucu juga, mahram juga, cuman tidak termasuk ahli waris. Nah, gitu. Oke. Yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki mayit, yaitu dari jalur putra dan seterusnya ke bawah. Nah, cucu ini seperti yang kita sebutkan tadi, dia ada syaratnya. Cucu tidak bisa menerima warisan apabila masih ada generasi di atasnya yang laki-laki, atau apabila generasi di atas yang perempuan sudah menghabiskan jatah 2/3. Cucu ya hanya bisa menerima dengan syarat nggak ada generasi yang di atasnya, atau generasi di atasnya itu belum menghabiskan 2/3. Kita sebutkan, kita jelaskan insyaallah. Ya, ini dia. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki bisa mendapat bagian dengan syarat tidak ada anak keturunan laki-laki di atasnya yang lebih dekat dengan mayit. Oke. Gampang nih jelasinnya. Sini. Mayit. Ini masih yang laki-laki kita ngomong ya. Iben. Kemudian iben. Nah, kan gitu. Nah, ketika mayit meninggal dunia, kalau masih ada iben, ya iben yang dapat. Yang ininya walaupun dia hidup dan ada, nggak dapat.
Kalau ternyata yang ini sudah meninggal, ternyata yang ada ibn, maka ibn ini yang dapat harta si mayit. Sementara yang ini nggak dapat. Kapan yang ini dapat? Ya ketika yang atas sudah nggak ada lagi semua, baru dialah yang dapat. Berapa dapatnya? Ya sama dengan ibn. Ibn tadi berapa? Ibn tadi dapat berapa? Iya, sisa harta. Dapatnya ya sisa harta. Kalau dia cuma laki-laki tok, ya berarti bagi sama rata sama mereka. Sendirian diambilnya semuanya. Kalau ada bersamanya anak perempuan, maka mereka berbagi lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Persis sama seperti anak laki-laki. Karena dia seperti pengganti bagi generasi anak. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya. Apa hikmahnya ya? Abang nggak senang dapat 2 bagian. Apa hikmahnya? Karena ya para ulama mengatakan karena laki-laki itu menafkahi. Berapa besar pun uang di kantong laki-laki itu biasanya dengan mudah dia mencair dan keluar ke sana kemari. Dia ringan dia menafkahi laki-laki itu. Beda dengan perempuan. Payah benar. Mudah disetor, susah ditarik kembali. Kemudian laki-laki juga mengeluarkan biaya untuk pernikahan. Nah, jadi kalau nikah kan laki-laki yang ngeluarin biaya. Makanya laki-laki itu biasa bagiannya lebih besar, tapi dengan tanggung jawab yang besar juga. Beda dengan wanita. Wanita biasa mungkin lebih kecil, cuman karena dia juga tanggung jawabnya lebih kecil. Oke, itu hikmahnya. Oke. Kemudian cucu perempuan. Nah, sekarang kita bicara cucu perempuan. Cucu perempuan di sini bintul ibn-nya, bukan bintun-bintun. Sudah kita jelasin kemarin ya, dari jalur laki-laki. Ataupun bintu ibn-ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, ataupun cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itulah yang bisa mendapatkan harta warisan. Kapan? Ya tentu kalau nggak ada yang di atasnya. Berikut perinciannya. Cucu perempuan mayit yaitu dari jalur putra dan seterusnya ke bawah. Dalilnya ada di sini dalil ya dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah membagi suatu warisan. Dia berkata, aku membaginya sebagaimana yang dibagi oleh Rasulullah SAW. Li binati nisf katanya, wa li binati ibn sudus takmilata thulutsain wa ma baqiya fil ukhti. Abdullah bin Mas'ud pernah membagi suatu bagian seperti ini. Dia katakan untuk anak perempuan itu setengah, katanya karena cuma sendirian. Karena dia cuma setengah menghabiskan harta, maka masih ada bagian cucu perempuan 1/6 katanya. Menyempurnakan bagian 2/3 katanya. Adapun sisanya untuk saudari, asobahnya. Gitu ya. Nah, berdasarkan pembagian Ibnu Mas'ud ini yang dia katakan ini adalah pembagian dari Nabi SAW, maka cucu perempuan mendapatkan bagian sebagai berikut. Cucu perempuan mendapatkan bagian dengan syarat tidak ada anak keturunan generasi di atasnya yang lebih dekat dengan mayit, kecuali takmilatat thulutsain atau poin nomor 3, dan ada Ibnu Mubarak poin nomor 4. Nanti saya jelaskan. Berapa dapatnya? Anak cucu perempuan ini sama seperti anak perempuan. 1 dia bisa dapat 2/3. 2 dia dapat setengah. Nah ini sama seperti yang tadi ya. Ini nggak boleh bingung lah, nggak boleh pusing. 2/3 kan kalau misalnya mereka banyak. Sama seperti si bintun. Setengah kalau dia sendiri. Sama seperti si bintun. Sampai sini sama ya. Sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Oke. Apa bedanya cucu dengan bintun? Nah, cucu dia ada takmilatat thulutsain. Ada kemungkinan dia dapat 1/6. Dari mana dapat 1/6 ini? 1/6 ini dapatnya dari sini. Ketika generasi di atas tidak menghabiskan 2/3, maka cucu bisa mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan bagian 2/3 itu.
Contoh gini. Hapus ya. Sudah ada yang paham belum ini? Oke, mayit. Mayit. Hanya meninggalkan bintun. Kemudian iben juga nggak apa-apa ya, bintun. Kemudian iben. Oke, kemudian dari iben itu ada bintun. Bintun. Oke, kayak gini contohnya kasusnya. Nampak di belakang? Di belakang nampak nggak? Nampak ya? Bagus. Oke. Nah, nih mayit punya anak, punya cucu nih. Oke. Anak dapat berapa? Dapat asobah, sisa harta semuanya. Karena ada anak laki-laki bersama anak perempuan. Ya kan? Dalam kasus ini anak dapat asobah, sisa harta. Berbagi dia. Bagi berapa tadi nih? Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Berarti ini hartanya bagi berapa nih? Bagi 4. 2/4, 1/4, 1/4. Oke. Oke? Semisalnya ketika mayit meninggal dunia, ini udah mati. Yang ada tinggal 2 anak perempuan dan 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Siapa yang dapat hartanya? Anak perempuan dapat 2/3. Cucu perempuan dapat apa enggak? Cucu perempuan enggak dapat lagi. Kenapa? Karena bagian anak perempuan yang terbesar sudah diambil di generasi di atas. Kecuali ternyata yang atas itu hanya menghabiskan setengah. Jadi, misalnya di atas bintun udah mati 1. Tinggal sebiji, tinggal 1 orang. Yang mana dia hanya mendapatkan bagian berapa? Setengah. Nah, ketika yang atas hanya menghabiskan setengah, padahal jatah paling besar anak perempuan Allah sebutkan berapa? 2/3. Maka dalam kasus ini, anak perempuan di generasi bawahnya masih berhak mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan 2/3 itu. 1/2 tambah 1/6 itu 2/3. Gitu. Nah, itulah namanya takminatus tsulusain. Takminatus tsulusain itu apabila ada seorang perempuan generasi di atasnya yang hanya menerima setengah. Jika dia hanya menghabiskan setengah, maka perempuan generasi di bawahnya masih berhak mendapatkan jatah 1/6. Ya, menggenapkan 2/3 bagian. Jadi ya, menggenapkan bagian 2/3. Gitu. Nggak ngerti? Siapa yang nggak ngerti tunjuk tangan? Itu namanya takminatus tsulusain, dan ini cuman sepenggal kalimat dari Abdullah bin Mas'ud. Berarti kan pinternya para sahabat. Libnatinis katanya. Ketika seorang wanita pada zaman itu hanya meninggalkan bintun, saya terus di sini. Kita mengambilnya semua dari dalil ini ya. Pada kasus ini, dan kasus ini terjadi benar-benar di masa sahabat, seorang mayit meninggal dunia yang ditinggalkannya bintun. Bintun. Kemudian ditinggalkan lagi iben atau iben. Bintu iben. Apa nih? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian satu lagi ditinggalkan ukhtun. Nah, itu dia. Persis seperti kasus yang digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dahulu Nabi membaginya seperti ini. Bintun dapatnya setengah karena anak perempuan sendirian.
Kemudian bintu ibn dia dapat sudus 1/6. Takmilat sulusain kata Blumen Fons, karena anak perempuan itu sebenarnya kalau dia berdua dan seterusnya ke atas mereka dapat 2/3 gitu. Kemudian fabaqya li uftun. Nah, ini dapatnya asobah sisa harta. Gitu pembagiannya. Nah, itulah istilah takmilat sulusain. Karena anak perempuan itu sebenarnya berhak mendapatkan 2/3 baik di satu generasi ataupun dia lintas generasi. Hanya saja mungkin berbeda, generasi atasnya setengah, generasi bawahnya ini 1/6 mereka bagi 2 sama rata. Kalau sendiri ambil sendiri. Oke. Coba direnung-renungkan dulu. Ya. Meninggal ketemu Kakek. Iya, benar. Jadi mereka hidup ketika si mayit meninggal dunia. Ya. Enggak lah, asobah lah sisa harta diambilnya. Kalau cucunya laki-laki, asobah sisa harta diambilnya. Enggak dapat 1/6 lagi orang itu. Nah, oke. Kasus, ya kan? Ternyata usut punya usut, dia punya istri kedua misalnya. Misalnya nih ya. Usut punya usut, dia punya istri kedua. Ada anak laki-lakinya rupanya dia ini dari istri yang satu lagi gitu kan. Maka nggak jadi orang yang dapat 1/6-nya. Dapatnya apa? Sisa hartanya jadinya. Gitu. Ya, misal. Kalau kasusnya tadi nggak ada laki-laki, berarti dapatnya 1/6 tadi. Kalau laki-lakinya berubah menjadi sisa harta. Benar. Gitu. Kayaknya diselidiki dulu berapa banyak istrinya, ya kan Pak? Apalagi zaman sekarang ya kan, lagi digalak-galak kan nih poligami ya kan? Pada sembunyi-sembunyi semua poligaminya. Nggak ketahuan itu istrinya. Oke. Udah apa? Udah perlu break atau gimana? Break. Pak Panitia, break. Oh, break. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ya, baik. Udah pas waktunya break. Kita break sampai di sini. Tunggu. Ini slide-nya satu lagi. Apa nih di bawah sini? Oh. Cucu dapat sisa harta ya kalau misalnya ada laki-laki. Sama seperti si Bintun juga. Kalau ternyata ada cucu laki-laki bersama cucu perempuan, ya dapat sisa harta. Tadi kan udah kita jelasin ketika menjelaskan cucu laki-laki. Dengan ketentuan tadi lidzakari mithlul hadzil unthayain, dan itu masih berlaku setiap saat, setiap waktu. Oke, selesai sampai cucu. Nanti setelah ini ada latihan. Insya Allah Ta'ala semakin jelas dengan latihan. Oke, kita break dulu. Berapa menit Pak Panitia? 10? Oh, 10 aja ya? Ya, nggak apa-apa lah. Nanti offset 15 menit boleh lah. Oke, silakan jika ada yang ingin kamar mandi atau sholat duha.